Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini, setelah kita melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat betul-betul kita butuhkan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa berkumpul dalam keadaan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bersabda berkaitan dengan masalah orang-orang yang mereka berkumpul di majelis Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dimana perjalanan tersebut adalah untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang yang berjalan di dalam perjalanan ilmu tersebut untuk menuju perjalanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-haitana fi jawfil bahr. Orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, mereka belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Kita duduk-duduk dengarkan kajian, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, bahkan al-haitan, yaitu ikan yang mungkin kita tidak tahu jenis dari ikan tersebut, yang berada di dalam lautan, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menggerakkan hati kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, ini adalah merupakan sebuah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri, harus kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kembali kita akan meneruskan apa yang ada di dalam kitab tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berkaitan dengan masalah tafsir surat Al-Fatihah. Yang berkaitan dengan masalah tafsir surat Al-Fatihah. Yang kemarin kita telah membahas tentang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahmah yang maha luas. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahim, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi orang-orang kaum mukminin. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, alhamdulillah huwa tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal adl. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditafsirkan oleh Sa'di rahimahullah taala, huwa tsana 'ala Allah. Ini adalah merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala bisifatil kamal, karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal adl, dan karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lepas dari keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdul kamil, bagi dia Allah Subhanahu wa taala pujian yang sempurna, bijami'il wujuh, dari segala sisi. Ini yang ditafsirkan oleh Sa'di rahimahullah taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin ini. Akan tetapi terkadang seseorang ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tidak bisa betul-betul meresapi, atau bahkan seseorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ini hanya ketika mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dipuji itu bukan karena hanya sekedar nikmat. Allah Subhanahu wa taala kita puji bukan hanya sekedar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena memang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Karena memang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dan karena memang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lepas dari yang namanya keadilan dan tidak pernah lepas dari yang namanya karunia. Inilah sebab Allah Subhanahu wa taala dipuji. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena sebab namanya yang maha indah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang sangat banyak. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaib indak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kau punya, yang dimana nama yang kau punya engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu di dalam Al-Quran, dan engkau ajarkan kepada nabimu, atau engkau simpan di dalam ilmu ghaib di samping Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama
yang lebih dari 99. Benar, nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui itu 99. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innalillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Itu yang kita ketahui. Tapi betapa banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang kita tidak mengetahuinya. Bahkan setiap nama dari nama-nama Allah itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nama kepada dirinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Latif, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha lemah lembut. Berbeda dengan hamba-hambanya. Terkadang seorang hamba mungkin namanya Rahman, tapi apa? Tapi sifatnya kasar. Mungkin seseorang mempunyai nama Ahmad, tapi subhanallah, akhlaknya bukan terpuji, malah tercela. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita puji karena memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala kita puji karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala kita puji karena Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari karunia yang Allah ingin berikan kepada hambanya atau keadilan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada hambanya. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengetahui hal ini, akhirnya seseorang itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dipuji bukan karena sekedar nikmat. Allah dipuji itu karena memang nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memang luar biasa. Makanya kalau kita dengar tadi bacaan dari imam, kalau kita bisa mentadaburi apa yang dibacakan oleh imam, kita akan tahu, kita akan mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa. Bagaimana Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam mempunyai ilmu yang lebih dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam. Berbuat dengan perbuatan yang tidak masuk di dalam akalnya Nabi Musa alaihi salam. Ternyata perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Khidir itu semua adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang begitu luar biasa di balik perbuatan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Khidir di akhir cerita, apa kata Nabi Khidir? Hadza fa'altu bi amri. Ini adalah perbuatan bukan dengan keinginanku, akan tetapi apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berbuat, contohnya Nabi Khidir alaihi salam berbuat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala saja, itu terkadang enggak masuk ke dalam apa yang dicerna oleh Nabi Musa alaihi salam. Enggak masuk di dalam pikiran kenapa Khidir itu berbuat seperti itu. Ternyata di akhirnya hikmahnya sangat luar biasa. Merusak kapal punya orang miskin supaya tidak diambil oleh raja yang zalim. Membunuh anak supaya tidak mengkafirkan orang tuanya. Begitu pula menolong anak yang dalam keadaan susah, dibangunkan rumahnya karena memang orang tuanya dahulu adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa bertanya, ketika Nabi Musa alaihi salam tidak mempunyai ilmu dengan perbuatan apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir, yang itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang hanya bisa mengeluh. Seseorang hanya bisa mengucapkan kenapa dan kenapa. Seseorang hanya bisa protes. Begitu pula bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, terkadang kita pun banyak protesnya. Padahal apa?
Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sangat meliputi kita semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejadian kepada kita, entah itu kejadian nikmat, entah itu kejadian kita susah, entah kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu, kita kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan berarti kalau kita disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita, tuh ya Allah, rezeki ini kok sempit. Ketika kita mungkin dapat musibah, kita hanya bisa berkeluh kesah, ya Allah, kenapa kok saya dapat musibah? Tapi kalau seseorang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, dan kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan tidak akan pernah lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seseorang itu pasti akan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin seseorang disempitkan rezekinya, mungkin seseorang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya seseorang itu dia mau kembali tadarruk, meminta, merendahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan. Bukan berarti kalau kita itu lagi diberi kesusahan oleh Allah, kita lagi diberi kesempitan oleh Allah, bukan berarti seseorang itu lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Orang yang menganggap bahwasanya dunia itu adalah merupakan timbangan rahmatnya Allah dan bencinya Allah, ini adalah merupakan pandangan orang-orang umum, pandangan orang-orang awam, yang mereka mengira bahwasanya ketika dikasih rezeki yang luar biasa, dikasih kesehatan yang terus-menerus, kemudian dikasih kelapangan, dikira bahwasanya Allah lagi memuliakan dia. Ketika ada orang terus-terusan diuji, ketika ada orang terus-terusan diberi kesempitan, berarti Allah lagi nggak sayang sama dia. Ini pandangan orang awam. Makanya Allah mengatakan di dalam ayatnya, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang-orang manusia, orang awam, pandangannya itu kalau orang itu diberi nikmat, kemudian dilapangkan, maka orang awam dia akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Orang-orang mereka akan mengatakan, oh, orang ini disayang oleh Allah. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Berbeda sebaliknya, kalau seseorang itu disempitkan, fayaqulu rabbi ahana. Ini pandangan orang awam. Kalau disempitkan, maka dia mengatakan Rabbku lagi menghinakan dirinya. Ini pandangan orang-orang umum. Maka hendaknya kita itu mempunyai pandangan sebagai seorang hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang memberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, itu semua adalah merupakan ujian dari Allah. Begitu pula ketika seseorang diberi kesempitan, disulitkan rezekinya, diberi sakit, diberi ujian dan cobaan, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan yang namanya apa? Kebaikan dan keburukan. Supaya apa? Supaya kita mau. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya, oh ini kesulitan, oh ini nikmat. Bagaimana manusia itu dia menjalankan perjalanan antara nikmat kesulitan di atas kaidah iman, sehingga seseorang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah, dan ketika mendapatkan ujian dia bersabar, sehingga seseorang terus-menerus dia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada hikmah, pasti ada keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan pasti ada karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, inilah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kita puji. Kalau tadi yang pertama Allah kita puji karena apa? Karena namanya yang indah, sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatannya yang tidak pernah lepas dari yang namanya keadilan dan karunia Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kita puji karena memang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat yang engkau berikan, yang Allah berikan kepada engkau, la tuhsuha, kau enggak akan pernah bisa menghitung nikmat itu. Nikmat sehat, nikmat oksigen, nikmat kekuatan, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat mulut, nikmat kaki. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengulang ayatnya di dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian apalagi yang kalian mau dustakan? Nikmat sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan terkadang Allah memberikan nikmat tersebut tanpa kita minta. Tanpa kita harus meminta kepada Allah, Allah berikan. Nikmat sudah banyak, tapi kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat? Kenapa kita hanya mengucapkan alhamdulillah? Kalau kita hitung berapa sehari sih sekali kita mengucapkan alhamdulillah? Berapa kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita? Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak pernah ada putusnya. Coba kalau diputus oleh Allah setengah jam saja, dan dikasih oksigen gitu, ya mati kita. Tapi kenapa kok kita nggak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala terus menerus? Kenapa kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah itu terus menerus? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lisannya itu nggak bisa lagi memuji Allah. Lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sampai nggak tahu apa lagi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, sampai nggak tahu caranya seperti apa. Pujian manusia untuk memuji Allah itu nggak cukup. Mau dengan bahasa apapun itu nggak cukup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Uthni kama athnaita ala nafsi." Ya Allah, aku memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Manusia memuji Allah dengan segala bentuk pujian yang begitu indah dengan lisannya itu nggak cukup, nggak sampai dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang memang patut untuk dipuji. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, "Uthni kama athnaita ala nafsi." Ya Allah, aku memuji engkau ya Allah dengan pujian dirimu sendiri kepada engkau. Hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri dan layak pujian tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia gak sampai. Kalau kita memuji dengan pujian yang banyak saja gak sampai, kok kita malas-malasan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Kok kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala? Untuk berbicara keindahan Allah itu pun saja kita nggak bisa. Kenapa? Karena memang hati kita nggak indah. Karena disebabkan hati kita yang nggak indah, kita nggak bisa melihat keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ucapan yang sangat luar biasa dari seorang para ulama. Beliau mengatakan, kun jamilan tarakulla syai'in jamalan. Kata Pak seorang ulama, beliau mengatakan, kun jamilan tarakulla syai'in jamalan. Jadilah engkau orang yang indah, maka engkau akan melihat segala sesuatunya itu indah. Bagaimana maksudnya? Jadilah hati kita itu adalah merupakan hati yang indah, yang kenal dengan Allah, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatannya Allah, kenal dengan nikmat-nikmatnya Allah. Tarakulla syai'in jamalan. Engkau akan melihat di dunia ini segala sesuatu indah. Engkau melihat nikmat indah, engkau melihat ujian indah, engkau melihat kesengsaraan itu indah, engkau melihat segala sesuatu, maka engkau akan melihat segala sesuatu itu indah.
Dan itu yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana tidak? Mereka dalam keadaan susah saja, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan lapar, ganjil perutnya dengan batu, mereka masih bisa alhamdulillah. Itu Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka dalam keadaan paceklik, ketika mereka dalam keadaan peperangan, dikepung oleh orang-orang musyrikin, dikepung oleh orang-orang Yahudi, mereka justru malah bisa senyum dan mereka mengatakan, "Shadaqu ma ahadullah wa rasuluh." Benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal mereka dalam keadaan sulit. Mereka nggak makan, mereka dalam keadaan haus, dikepung dalam peperangan Khandaq. Tapi mereka bisa mengatakan, "Qad shadaqu ma ahadullah wa rasuluh." Benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka melihat segala sesuatu itu indah. Mereka bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal tersebut. Berbeda dengan banyak dari kaum muslimin di akhir zaman ini. Dapat nikmat saja nggak bisa bersyukur, apalagi dapat musibah. Mereka dalam keadaan roha, dalam keadaan lapang saja mereka nggak bisa bersyukur, apalagi dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sebabnya karena apa? Karena jauhnya makrifat kita kepada Allah. Karena jauhnya kita nggak kenal dengan Rabb kita. Kita ini sudah dikenalkan oleh Allah. Ini loh aku, ini loh Al-Quran, Rasul sudah saya utus supaya kalian kenal dengan Allah. Tapi kok kita nggak kenal dengan Allah? Untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kita nggak bisa. Kalaupun memuji Allah, itu pun kita hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pujian formalitas. Dapat rezeki minum, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih minum, subhanallah, sulit untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita dapat ujian. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam suratnya, surat Al-Fatihah, sebagai pembukaan Al-Quran, dan disebutkan bahwasanya Al-Fatihah ini umul kitab dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita kenal dengan nama Allah Ar-Rahman, supaya kita kenal dengan nama Allah Ar-Rahim, sehingga kita bisa betul-betul bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kenal dengan namanya, sifatnya, perbuatan Allah yang maha indah, yang tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan karunia-Nya Allah, dan begitu pula dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak. Sehingga kita betul-betul bisa, ya Allah, alhamdulillah. Dari lisan kita memuji Allah, dari hati kita pun kita selalu teringat inilah nikmat Allah. Akhirnya apa? Kita melihat segala sesuatu, subhanallah, kita melihat ada orang kena musibah saja, apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ada orang mungkin tabrakan, naudzubillah, ada orang yang dia kena musibah, mungkin sandalnya hilang. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya? Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahu bi. Disuruh kita masih memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah yang Engkau tidak memuji aku dengan seperti orang tersebut. Kita setelah makan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan alhamdulillah supaya Allah ridho kepada kita. Makanya seseorang itu hendaknya selalu mengingat nikmat, nama, sifat dan perbuatan Allah. Supaya apa? Supaya seseorang itu selalu bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ini kalau bahasa Arab alif lam di sini itu alif lam lil istighraq. Maksudnya apa lil istighraq? Yaitu pujian mutlak, enggak ada pujian kecuali adalah merupakan pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang mau berpikir sedikit, manusia dipuji karena apa? Manusia terkadang dipuji karena ganteng, manusia dipuji mungkin karena pintar, manusia dipuji mungkin karena cantik, manusia dipuji mungkin karena kaya, karena baik hati. Coba kalau kita mau berpikir sedikit, gantengnya siapa yang kasih? Allah. Hartanya siapa yang kasih? Allah. Seorang mungkin
baik, suka rendah hati. Siapa yang memberikan sifat itu kepada orang itu sehingga orang mau memuji orang tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seseorang itu dipuji, pada hakikatnya dia memuji zat yang memberikan nikmat tersebut kepada orang tersebut. Maka kalau seseorang itu dipuji, gak usah kita besar kepala. Karena memang pada hakikatnya kita itu gak punya apa-apa. Kita dipuji oleh harta kita karena kita adalah orang yang punya harta dan mungkin kita dermawan. Itu pun karena Allah yang memberikan harta tersebut. Kalau bukan karena Allah yang memberikan harta, ya kita gak bisa menjadi orang yang dermawan. Begitu pula seseorang dipuji karena gantengnya. Siapa yang memberikan ganteng? Allah. Kalau dicabut gantengnya sama Allah, gak akan dipuji lagi. Ya kan? Mungkin seseorang ganteng kemudian tiba-tiba giginya 4 hilang di depan, jadinya gak ganteng. Akhirnya apa? Ya gak jadi dipuji lagi. Begitu pula seseorang mungkin cerdas, pinter, ceramahnya bagus, bacaannya bagus. Ketika dipuji, gak usah besar kepala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan nikmat. Siapa yang memberikan? Yang pantas untuk dipuji adalah zat yang memberikan nikmat tersebut. Kita dipuji oleh orang, pada hakikatnya kita gak punya apa-apa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat tersebut, kita gak akan pernah dipuji oleh orang. Kita gak akan pernah disanjung oleh orang. Makanya seseorang harus paham dengan kalimat Alhamdulillah. Betul-betul pujian mutlak itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada pujian yang betul-betul layak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kita sering mengucapkan ya Rabb. Ya Rabb. Rabb, apa sih arti kalimat Rabb itu? Betapa banyak orang mengucapkan Rabb, Rabb kita, Rabb kita, Rabb kita. Dan kebanyakan orang menganggap arti Rabb itu hanya sekedar apa arti Rabb? Tuhan. Mengartikan Rabb itu hanya sekedar arti dari Tuhan. Padahal kalau seseorang dia tahu makna arti dari kata Rabbul Alamin, bagaimana seseorang gak bisa cinta sama Allah? Bagaimana seseorang gak bisa memuji Allah? Makanya Allah menyambungkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Karena Rabb ini punya makna yang sangat luar biasa. Tapi betapa banyak orang gak paham dengan makna Rabb, akhirnya gak bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan Rabbul Alamin. Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alamin wa huwa man siwallah bi khalqihi lahum wa i'dadihi lahumul alat wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, Rabbul Alamin. Ar-Rabb adalah yaitu Al-Murabbi, yaitu zat yang mempunyai makna yang pertama Al-Khalq, yaitu menciptakan. Rabb itu terkandung di dalamnya makna menciptakan. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Al-Alamin kullu man siwallah, semua yang selain Allah itu Al-Alamin. Semesta alam semuanya makhluk itu adalah disebut dengan Al-Alamin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh semesta alam ini. Seluruh makhluk selain Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, jin, manusia, langit, bumi semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa i'dadihi lahumul alat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur apa yang diciptakan oleh Allah. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Siang dan malam diatur, matahari dan bulan diatur perjalanannya. Kita pun diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in amihi alaihim bi ni'amil azimah. Kemudian nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari makna Rabb diatur, begitu pula kan diberikan hidayah dan nikmat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau anak bayi saja, bapak-bapak, itu pun karena nikmat Allah, baru lahir
dia langsung tahu, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara apa? Cara netek, cara minum susu ibunya. Siapa yang memberikan hidayah? Siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah, itu Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memiliki, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalau nggak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rusak. Matahari sama bulan saja kalau nggak diatur perjalanannya sama Allah, ya tabrakan. Siang dan malam itu kalau nggak diatur oleh Allah, antum bingung. Baru sejam malam kok baru sejam siang. Kapan kerjanya dan kapan tidurnya, kan seperti itu. Tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Tidak ada sedikit pun aib dan nakas dan kekurangan di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun, penciptaan kita pun, itu pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan tugasnya untuk apa, kaki tugasnya untuk apa, mata tugasnya untuk apa, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak diatur, tangan akhirnya dibuat jalan, dia capek. Makanya sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaannya supaya apa? Supaya kita bisa alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau bukan karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala, rusak alam semesta ini. Yang karena kalau bukan karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala, maka binasa alam semesta ini. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa. Yang kalau seandainya nama Rabb ini itu enggak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada lagi dunia seisinya alam semesta ini. Bagaimana? Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Kalau nggak diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul nggak ada dunia ini. Dan pengaturan ini butuh ilmu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Kok kita nggak bisa memuji Allah dengan sifat dan nama Allah yang begitu indah ini? Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, kenapa kita nggak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita nggak bisa cinta sama Allah? Kemudian di sini beliau mengatakan wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an amatun wa khassatun. Dan tarbiyahnya Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini itu terbagi menjadi dua. Ada tarbiyah yang umum dan ada tarbiyah yang khusus. Tarbiyah yang umum, beliau menyebutkan fal amah hiya khalquhu lil makhluqin wa razaqahu wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat Rabb-nya, sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Rabb ini, dari sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala ini ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Dan makhluk-makhluknya semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya, mukminnya, munafiknya, hewannya, jinnya, semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ada keberlangsungan hidup. Kemudian apa? Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendapatkan maslahat. Kita pun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan maslahat. Kita tahu mana yang maslahat buat kita harus kerja, kita harus berbuat baik, kita harus begini dan begitu. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja yang tidak punya akal itu pun diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mencari makannya sendiri. Iya enggak, Pak? Coba sekarang cicak saja makannya nyamuk. Siapa yang memberikan hidayah supaya dia makannya nyamuk? Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak punya akal. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki, sehingga untuk keberlangsungan hewan saja Allah lah yang memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Kemudian allati fiha baqa'uhum fid dunya, supaya mereka apa?
Supaya mereka tetap berada di dunia, mereka tetap ada di dunia dan berlangsung ke kehidupan. Ini semua secara umum ini adalah merupakan tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang khusus, adapun yang khusus, tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang mengharuskan kepada kita untuk lebih bisa bersyukur, bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, tarbiyatuhu li auliyaihi. Allah mentarbiyah, mengatur, memberikan hidayah kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Fayurabbihim bil iman. Allah Subhanahu wa taala tarbiyah, Allah Subhanahu wa taala bimbing untuk supaya dia kenal dengan yang namanya keimanan, supaya dia kenal dengan namanya Islam, supaya dia kenal dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah yang mentarbiyah kita sehingga apa? Membimbing kita supaya kita apa? Supaya kita cinta terhadap yang namanya keimanan. Dan keimanan tersebut diperhias di dalam hati kita. Allah yang memberikan hidayah kepada kita supaya kita mau masuk Islam, supaya kita cinta terhadap yang namanya Islam, supaya kita cinta terhadap yang namanya keimanan, dan diperhias keimanan tersebut di dalam hati kita. Kok kita nggak bisa bersyukur kepada Allah? Kok kita nggak bisa mengucapkan alhamdulillah sudah diberi tarbiyah yang khusus, diberi bimbingan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuwaffiquhum lahu, dan diberikan taufik kita untuk kita kenal dengan Allah. Wa yumiluhu lahu, dan diberi kesempurnaan nikmat tersebut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kemudian wa yadfa'u anhum as-sawarif wal awaiq al-hahila bainahum wa bainahum. Begitu pula dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghalang-penghalang supaya kita apa? Supaya kita jauh dari Allah, dihilangkan oleh Allah. Ini tarbiyahnya Allah. Terkadang seseorang mau taklim, harusnya seseorang itu ada kerjaan, ternyata subhanallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dagangannya diberi laris duluan oleh Allah sehingga ada waktu untuk bisa taklim. Itu semua apa? Hidayah Allah, kemudahan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa? Supaya seseorang itu penghalang-penghalang untuk kenal dengan Allah itu dihilangkan. Kemudian wa haqiqatuha, dan hakikat dari tarbiyahnya Allah, tarbiyatut taufiq li kulli khairin wal ismatu min kulli syarr wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru fi qawli aktsari atiyatil anbiya bi lafdzir rabb fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Dan hakikat dari nama Rabb, hakikat dari tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala yaitu tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala kebaikan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya segala keburukan dunia dan akhirat. Dan mungkin karena inilah mungkin rahasia kenapa para anbiya dahulu kalau berdoa dia selalu meminta nama Rabb, ya Rabbi, Rabbi. Terus para anbiya, para nabi dahulu selalu meminta, ketika meminta selalu menyebut nama ya Rabb. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan sholat. Banyak para anbiya itu Rabbil firli, banyak menyebutkan kalimat dengan kalimat Rabb. Kenapa? Karena hakikat dari kalimat Rabb itu adalah merupakan taufik untuk kita mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat dan menjaga kita dari yang namanya keburukan dunia dan akhirat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Mungkin karena sebab ini para nabi dahulu selalu menyebut kalimat Rabb, karena kalimat Rabb itu mencakup apa? Ya Rabb, ketika meminta kalimat Rabb dengan kalimat Rabb berarti dia meminta seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan akhirat, dan dia berlindung dari yang namanya keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Fadalla qauluhu ta'ala
Rabbal alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbir wan ni'ami wa kamali ginahu wa tamami faqril alamin ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibar. Maka seseorang ketika tahu makna Rabbul alamin, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Di dalam apa? Di dalam penciptaannya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam kepemilikan. Gak ada yang punya saham di dalam alam semesta ini, dan gak ada yang menolong Allah di dalam penciptaan alam semesta ini. Betul-betul Allah sendiri yang menciptakan di dalam kepemilikan. Kemudian satu-satunya zat yang Maha Esa di dalam apa? Di dalam pengaturan alam semesta ini. Gak ada yang menolong Allah di dalam pengaturan alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatan la fasada." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya di alam semesta ini ada dua ilah, ada dua sesembah yang menciptakan, ada dua yang memiliki, dan ada dua yang mengatur, la fasada, maka akan rusak. Oleh karena itu, karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala lah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, dan di dalam pengaturan. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sepatutnya bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memuji Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, bukan hanya sekedar formalitas. Kita mengucapkan alhamdulillah, Allah dipuji karena namanya, sifatnya, dan perbuatannya yang memang layak untuk dipuji. Kita memuji Allah, gak akan cukup pujian kita untuk memuji Allah. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita semua. Ini sedikit yang bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.